lagi saya sapa Shalom. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam minggu ini, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah, saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, bukan suatu rutinitas Tuhan, tapi ini adalah bentuk cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau adalah sumber, Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang mampu menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap bersandar, berharap hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang mampu menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerja berkaryalah Roh Kudus pada sore hari ini, menyegarkan tubuh jiwa roh kami, supaya kami yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Senang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan dengan lebih sungguh, Yesus Kau
sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Yesus Tuhan, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan kami. Segenap jiwa dan nafas kami menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cepat saja katakan, ku mau memujimu. Kami mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab Kau Raja kami. Rajaku Yang bertahta, sebab Kau yang berkuasa. yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari katakan dengan iman, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Sebab hanya Yesus saja, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sembah Dia, dimuliakan, ditinggikan. Sebab Kau Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Sebab hanya Yesus saja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus, Kau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Haleluya. Sebab Engkau Raja kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang layak dipuji. Kau satu-satunya Allah yang layak disembah Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya dengan-Mu saja, hanya Engkau saja Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Biarlah apa yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kami kerjakan di dalam kehidupan kami boleh memuliakan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk sore hari ini memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau yang mengalirkan sukacita, damai sejahtera untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan kasih tos kanan kirinya, depan belakangnya, bilang Tuhan Yesus kita hebat. Amin. Mari kita nyatakan pujian kita. Besarkan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan satu-satunya yang layak dipuji. Dibesarkan namanya, amin.
duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kami selalu ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah kami siap untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya.
dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami menaikkan syukur bagimu Allah Roh Kudus yang memberi kasih karunia kami ada di tempat ini Tuhan. Karena itu biarlah karena kasih karunia juga Engkau mengaruniakan roh hikmat dan pewahyuan agar setiap kebenaran kami terima tidak menjadi sebuah pengetahuan saja, tapi karena kuat kuasa-Mu lah yang menyanggupkan kami untuk melakukan kebenaran itu Tuhan. Berfirmanlah dan kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari diurapi dan diberkati Tuhan. Semua berkata amin. Silakan duduk. Selamat sore semuanya dan shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali ya di tempat ini. Karena anugerah Tuhan, juga karena kesempatan diberikan oleh Bapak Gembala dan jemaat-jemaat ini. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, dalam ibadah pagi sudah saya sampaikan, karena berkenaan dengan tema mengalami Tuhan dalam keluarga. Yang pertama dalam ibadah pagi jam 6 saya sampaikan dengan tema istri. Ya, ditinjau dari penciptaan dan kejatuhan dalam dosa. Kemudian yang kedua, ibadah kedua jam 9 dengan tema suami. Ya. Nah, sore hari ini setelah saya sampaikan oleh anugerah Tuhan tema istri dan suami, ya, maka sore ini saya sampaikan yang terpenting dalam keluarga. Ya. Yang paling utama. Karena itu izinkan saya bertanya kepada saudara. Tidak apa-apa ya Pak ya, saya turun. Ya, kalau perlu saya sampai tempat parkiran, tidak apa-apa Pak ya. Ya, izinkan saya tanya kepada saudara. Ya, pertanyaan saya, bagi laki-laki dulu. Saudara sebagai laki-laki, ya, apakah saudara senang dan bahagia? Kalau saudara bisa memiliki seorang istri yang cantik kayak bintang film. Nehemia seneng enggak kau? Seneng. Kamu berani ngomong seneng ada istrimu loh dalam ya. Ya wis urusan belakang ya. Pak, seneng enggak Pak? Seneng. Ya normal saudara ya. Pertanyaan yang kedua, ini buat wanita, ya, buat istri-istri. Seneng dan bahagia enggak kalau saudara memiliki seorang suami yang ganteng, yang kaya, yang punya kedudukan tinggi, yang luar biasa. Seneng enggak saudara? Sebentar, yang belum menikah tolong angkat tangan. Yang belum menikah? Wah cukup banyak ya. Saya doakan segera dapat pasangan hidup. Ya, puji Tuhan. Saudara, kalau yang laki-laki mengatakan pengen dapat istri yang cantik, kayak bintang film, normal. Ya. Yang perempuan ingin mendapatkan yang ganteng, yang kaya, yang mapan, yang baik, normal saudara. Pertanyaan saya, gimana yang maaf lahir dalam kondisi buruk rupa? Gimana saudara? Ya. Saudara, dalam faktanya kita ini dilahirkan tidak bisa memilih, dilahirkan dalam kondisi ganteng, pengen memilih dilahirkan dalam kondisi cantik, dilahirkan dalam kondisi kaya raya, kita nggak bisa memilih itu semuanya. Kita hanya terima
Ya, kodrat kita dilahirkan ya sudahlah. Kayak saya dilahirkan dari keluarga yang nggak punya. Artinya papa saya jatuh miskin dan semiskin-miskinnya saya ngalami itu dan saya nggak bisa memberontak dan nggak bisa protes sama Tuhan. Kita semua hanya bisa terima, kita dilahirin dalam kondisi apapun, kita hanya bisa terima. Namun perhatikan saudara, ya, untuk memiliki sebuah keluarga yang bahagia, disertai Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, itu adalah sebuah pilihan. Saudara yang menentukan, ya. Orang yang belum nikah itu, saudara, yang bujangan dan bujengin, saudara ya, yang belum nikah, ya, tentukan hari ini. Sebab kalau sudah menikah, saudara, terlambat. Ya. Kalau saudara mau buka usaha, saudara membuka sebuah pekerjaan, berdoalah, saudara, dengan segenap hati. Tapi untuk menikah, berdoalah tiap hari. Karena kalau sudah menikah, tidak ada kesempatan untuk dibatalkan. Begitu diberkati Pak David dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, saudara sah. Dan saudara terikat dengan satu hukum namanya, ya, tidak boleh diceraikan. Hanya maut yang boleh menceraikan. Dan hukum itu begitu kuat mengikat kita dan tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan, saudara. Karena itu untuk memiliki sebuah keluarga yang luar biasa, bahagia, dan diberkati, itu sebuah pilihan. Baik yang belum menikah, atau sekarang yang sudah menikah, sebuah pilihan. Ya, tidak bisa, ini sebuah pilihan. Dan ternyata bahagia itu harus diciptakan. Bahagia itu harus dibikin oleh kita dengan Tuhan yang memproses kita. Itu adalah sebuah proses. Bahagia, harmonis sebuah keluarga itu adalah sebuah hasil. Ya, makanya kalau orang baru nikah, kita mengatakan gini, selamat berbahagia lah. Ya, selamat berbahagia. Hei, yang baru nikah itu belum berbahagia. Karena satu orang belum nikah itu punya masalah. Karena akibat dosa, karakternya bermasalah. Baik laki-laki maupun perempuan. Sendiri saja bermasalah, apalagi waktu nikah, saudara menggabungkan dua masalah. Karakter laki-laki bermasalah, karakter perempuan bermasalah, begitu nikah dalam satu keluarga, itu makin bermasalah. Makanya lebih baik seperti Paulus berkata, seperti aku, yang nggak usah nikah. Sebab kalau orang udah nikah, saudara, dia tidak bisa memfokuskan kepada Tuhan. Dia akan fokus kepada pasangannya. Namun bagi yang tidak punya karunia melajang seperti Paulus, maka sebaiknya menikah daripada hangus terbakar. Nah, mari kita belajar, saudara, ya, satu ayat ini. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Kalau sore ini saya tidak berusaha untuk menguraikan dari bahasa asli. Ya, sederhana. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara perhatikan nih, betul-betul saudara ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, ayat-ayat ini mengandung, ya, janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan lihat, saudara, saya senang dengan ayat ini, saudara, karena saya hidupi. Konteks ayat ini saya tulis agar saudara ngerti, saudara. Daud telah belajar dari kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi ternyata Daud itu bukan orang yang sempurna. Dia adalah orang yang dekat dengan pribadi Tuhan. Ya, dia dekat dengan hukum-hukum Tuhan atau tara Tuhan. Ini orang yang luar biasa, dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Namun ternyata sejarah hidup membuktikan dia orang yang tidak mulus perjalanannya. Banyak kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Namun dari pelajaran itulah, dari pengalaman itulah, Daud menulis ini, saudara. Ya, dan ini sejajar dengan pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Ya. Makanya saya tulis ini, saudara. Daud mengambil hikmahnya dan mengambil hikmat bahwa hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang mampu mengalami kebaikan Tuhan dan kebahagiaan. Bahkan itu berimbas sampai ke anak cucu. Ya. Jadi imbasnya
pengaruhnya, dampaknya itu tidak hanya keluarga kita, tapi sampai nanti keturunan-keturunan kita, itu akan mengalami. Kan itu mari kita belajar, saudara. Makanya hari ini, saudara, ya setelah tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat tentang sisi dari istri. Ya, jadi waktu saya dalam tanda kutip membantai para istri, ya wajah yang pertama gini, karena dikuliti, saudara. Gantian jam 9 suami-suami. Ya. Tapi setelah ngerti firman Tuhan, mereka tahu itu penting sekali. Ya. Tapi lebih penting, saudara, sekarang ini baik yang belum nikah atau yang sudah nikah, unsur yang utama dan pertama adalah, kalau saudara mau mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan sampai ke anak cucu adalah unsur ini, yaitu takut akan Tuhan. Ini dominan sekali, ya. Untuk memperoleh takut akan Tuhan ini, saya bergumul dengan hebat sejak jadi orang Kristen. Ya, ambil waktu tiap hari berdoa, ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baik di kamar, begitu keluar kamar, terus berusaha untuk membina hubungan dengan Tuhan, juga mengambil firman Tuhan, direnungkan, dilakukan. Jadi takut akan Tuhan itu bukanlah hasil instan, misalnya gini, Tuhan, aku ingin punya roh takut akan Tuhan. Berkati hati Tuhan, lalu Tuhan menjawab, oke anakku, aku beri sekarang. Boom, lalu kita memiliki roh takut akan Tuhan. Bukan, roh takut akan Tuhan dihasilkan ketika kita memilih. Kenapa, saudara? Ya. Takut akan Tuhan itu harus dimulai dari kata memilih. Itu adalah sebuah pilihan. Ya. Kalau kita memilih takut akan Tuhan, maka kita harus membayar harganya. Tiap hari saudara harus bergaul dengan Tuhan, tiap hari harus membaca firman Tuhan, tiap hari harus belajar praktek firman Tuhan. Itu harus dibangun terus-menerus dan itu tidak bisa setahun, 2 tahun. Itu sepanjang hidup kita harus kita bangun dan roh takut akan Tuhan mulai bercokol dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita bisa mengalami perjanjian-perjanjian Tuhan yang disebutkan tadi. Dan takut akan Tuhan itu dari bahasa aslinya, saudara, sedikit saja. Kalau takut akan Tuhan dengan perintah gini, takutlah, ada kata lah itu perintah, menggunakan kata yari. Tapi kalau kata benda, takut akan Tuhan, mendatangkan hikmat, nah itu menggunakan kata jirat. Tapi dua-duanya itu punya arti yang sama. Akar katanya dari jirat, saudara. Yang pertama, sikap hati yang didasari oleh rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Saudara renungkan sejenak, saudara. Ya. Sikap hati yang didasari oleh rasa hormat dan rasa kagum. Saudara, ya, untuk menggambarkan ini, saudara pernah bertemu dengan Presiden Prabowo, tolong angkat tangan, yang sudah ketemu muka dengan muka? Oh, belum ya. Segini belum pernah bertemu dengan muka, salam aja belum. Kita berdoa agar kita ketemu dengan pribadi dia, ya. Sekarang bayangkan kalau saudara ketemu dengan Prabowo. Apa yang saudara lakukan, saudara? Saudara gini, halo, langsung, teman kita, gimana sih kabar wo? Gitu saudara, enggak berani. Ketemu dengan wali kota saja di Tegal, saudara, begitu masuk ruangan, mari kita berdiri semuanya. Orang besar, pejabat datang, ya. Begitu dia nyamberi kita, saudara, kita langsung gini, ya, salam Pak. Itu rasa hormat kepada pejabat tinggi, ya. Rasa hormat, rasa sungkan, rasanya ada sesuatu buat kita harus merendahkan diri. Itu kepada pejabat saja, tapi kepada yang maha kuasa, yang tidak kelihatan, ya, kita harus naruh rasa hormat yang paling tinggi. Karena saudara apa, saudara? Karena Allah kita itu berkuasa di surga dan di bumi, ya. Hadiratnya itu luar biasa. Kalau kita ngerti itu, saudara, kita punya rasa takut yang luar biasa, ya. Pasti rasanya, aduh. Dan itu harus kita bina ada di dalam kamar kita. Sujudlah kepada dia, ya. Saudara harus bisa berimajinasi, membayangkan Allah kita seperti apa. Kita harus sujud kepada dia. Kita harus naruh rasa hormat kepada dia. Dan rasa ini akan berpengaruh waktu saudara dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk berdosa. Karena rasa ini akan mempengaruhi saudara untuk berani milih, aduh, iya dah, Tuhan itu maha tinggi, maha kudus ya.
Rasa ini akan membawa kita enggak milih dosa, enggak. Itu akan mempengaruhi kita, saudara. Maka ini harus dibina, rasa ini harus dibina. Enggak bisa untuk hanya seperti itu, enggak bisa. Harus dirasakan, diresapi, dibina, dan itu berhari-hari, bertahun-tahun kita bina terus. Sehingga rasa hormat kepada Tuhan itu akan tumbuh dalam hidup kita. Sehingga apapun buat kita, aduh ya Tuhan, membuat kita punya rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Yang kedua, sikap hati yang sadar akan kebesaran dan kekudusan Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Ya, lihat saudara, Tuhan itu punya habitat. Ya, saya mau tanya saudara, ikan itu habitatnya di mana saudara? Di air. Ya, kata itu habitatnya di mana saudara? Kata itu air dan darat. Ya, kalau manusia habitatnya di mana saudara? Kalau manusia bisa di darat, oh ya, di air bisa di udara bisa, ya, karena manusia itu memang canggih luar biasa. Tapi Tuhan punya habitat namanya kekudusan. Ya, saudara jangan macam-macam dengan ini saudara. Habitat Tuhan namanya kekudusan ini habitat yang tidak bisa dimasuki siapa saja yang tidak punya habitat kekudusan. Maka firman Tuhan berkata apa saudara? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu habitat Tuhan. Jadi kalau habitat Tuhan ini kudus, ya, untuk masuk hadirat Tuhan, perjanjian lama itu susah sekali. Harus motong hewan, ya, darahnya dicurahkan. Dan itu pun untuk ketemu dengan pribadi Tuhan harus dipilih imam besar, itu setahun sekali harus dipilih, ya. Kemudian kakinya diikat dengan lonceng gitu, dengan tali. Dia masuk ke ruang maha kudus, dan kalau ada terdengar suara kelinting-kelinting itu berarti imam besar masih berjalan, masih layak. Tapi kalau tidak terdengar suara lonceng itu, berarti imam besar itu mati. Kenapa saudara? Karena dalam ruang maha kudus itu ada habitat kekudusan Tuhan. Yang tidak layak begitu masuk, mati. Tapi bersyukurlah kita, habitat kekudusan itu bisa kita masuki dengan darah anak domba, darah Yesus Kristus. Ya, kalau nggak salah Roma 10 ayat 9. Dengan darah anak domba, dengan darah Yesus, kita berani masuk dalam hadirat Tuhan, ruang maha kudus. Ya. Itulah sebabnya, ya, untuk memiliki hal ini saudara, harus dibina. Kita harus belajar untuk memiliki namanya habitat kekudusan. Itu harus dibina, terus dibina. Makin hari makin harus makin memiliki habitat kudus. Sehingga di mana saja, kapan saja, kita tidak takut. Kenapa saudara? Ada dalam hadirat Tuhan. Kita tidak dibunuh oleh hadirat Tuhan. Yang terakhir saudara. Rasa takut bukan karena ancaman atau tekanan. Namun sebuah kesadaran untuk mengasihi dan mentaati kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga ini akibat pertama dan kedua. Jadi kalau orang sudah membina rasa hormatnya kepada Tuhan, belajar untuk memiliki habitatnya Tuhan kekudusan, maka sebagai responnya, maka timbullah kasih kepada Tuhan, kasih untuk mentaati. Bahasa Arabnya adalah bertakwa. Apa itu saudara? Menjauhi larangannya, mentaati perintahnya. Nah inilah sedikit, ya, kenapa kita harus memiliki ini. Keluarga-keluarga dan yang belum berkeluarga, milikilah ini. Karena hal ini akan membawa banyak hal yang luar biasa. Ya, sekali lagi saudara. Mazmur ini saudara dibuka dengan sebuah pertanyaan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini sebenarnya seperti menantang gini, ya. Ini dalam ruangan ini anggaplah 150 orang. Saya tanya ini, tolong siapa yang takut akan Tuhan? Ya, tolong angkat tangan. Nah, itu artinya siapa yang sudah memilih? Siapa yang menentukan hidupnya? Siapa yang milih untuk takut akan Tuhan? Tolong angkat tangan. Jadi ini sebuah pilihan, saudara. Dan siapa yang memilih takut akan Tuhan, maka berkat yang pertama adalah, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang bimbingan Tuhan dalam mengambil keputusan. Ya. Untuk ini saya beri saksian saudara. Ya, saya banyak bersaksi aja pada saudara ini. Perhatikan saudara.
Ya. Hidup kita ini dihadapkan pada banyak pilihan. Yang sudah menikah, ya, perhatikan baik-baik. Ini keputusan berat buat saudara untuk menentukan pasangan hidup. Ya, sebab begitu salah pilih, ya, masuk rumah tangga udah diberkati Pak David, tidak ada kata balik lagi, tidak ada kata tukar tambah lagi, tidak ada kata aduh nyesal Pak. Ya, tahu gini saya menikah dengan yang itu, nggak bisa lagi, sudah selesai. Masuk dalam hukum mengkat namanya, hukum seumur hidup dengan pasangan kita. Nah, termasuk dalam ini saudara, untuk hal ini kita butuh ya namanya bimbingan Tuhan. Untuk bisa memilih ini itu, ya mau bekerja, mau ini mau itu termasuk menikah, kita butuh bimbingan Tuhan. Ya. Nah, orang yang takut akan Tuhan mendapat bimbingan untuk mengambil keputusan. Nah, kesaksian ini sudah dimuat di YouTube, disaksikan oleh beberapa orang. Yang terakhir saya lihat, saksikan oleh seorang pendeta wanita. Ini kesaksian nyata. Tapi bagi saya ini menggelikan. Ya. Di sebuah gereja, tidak boleh disebut saudara, ini kan memang kesaksian nyata. Ada seorang perempuan, ya, belum menikah. Dia punya cacat bawaan lahir. Jadi mohon maaf saudara, kebetulan di salah satu jemaat di cabang kami itu ada yang seperti ini. Ya, ada. Yaitu apa cacatnya? Dia lahir cacat, semua serba miring. Jadi hidungnya miring, mulutnya miring, semuanya serba miring saudara. Matanya juga miring, ini miring, serba miring semuanya. Ya. Tapi dia bisa beraktivitas. Dan ini anak Tuhan di gereja itu dia walaupun buruk rupa seperti itu, dia setia kepada Tuhan, dia melayani, dia memilih takut akan Tuhan, dan seringkali dibully. Tapi dia tidak sakit hati. Ditanya oleh orang-orang tanya gini, kamu masih pengen nikah enggak? Ya saya sebagai perempuan pengen nikah. Ya. Tapi terserah Tuhan, saya hanya berdoa saja. Ya. Orang yang buruk rupa ini lihat, punya yang namanya roh takut akan Tuhan. Ya. Nah, cilakanya saudara, di gereja itu juga ada seorang laki-laki, ya, seorang cowok yang belum menikah, itu gantengnya luar biasa. Saking gantengnya, tante-tante di situ banyak yang terpikat. Ya. Iya. Ternyata di gereja itu tante-tante juga masih bisa loh, ya, main mata dengan berondong. Begitu saudara. Gila nih kadang-kadang nih gereja ini udah di gereja tapi masih aja udah tante-tante lihat berondong ganteng. Ih, gedean kita dong. Ngeri saudara. Ini ada yang ganteng jadi idola, semua pengen jadi pacar dia. Cerita ini berlanjut dengan aneh. Ya, pemuda yang ganteng jadi rebutan ini jatuh cinta kepada perempuan ini saudara, yang buruk rupa. Ya, singkat cerita, dilamar, dinikahi, dan itu menggegerkan kota itu. Kenapa saudara? Si buruk rupa menikah dengan yang paling ganteng. Mereka nikah, pesta luar biasa karena orang yang mapan hidupnya saudara, laki-laki ini. Dan mereka bulan madunya ke Eropa. Orang-orang gereja geger, piye toh si ganteng ini, ya. Tante udah nunggu loh, kok malah dengan si itu, ya apa sih? Mereka masih gosipnya macam-macam, ini ada sesuatu yang gak beres ini. Coba nanti kalau pulang dari Eropa, kita tanya. Pulang dari Eropa ditanya, saudara. Sebenarnya, bro, kenapa? Maaf ya, kok kamu milih dia? Kenapa? Rahasianya ini loh, saudara. Ya, lihat. Lelaki cowok ini ternyata punya kelemahan fisik. Apa saudara? Dia punya kelemahan di kornea matanya. Jadi kalau dia melihat gadis-gadis yang normal seperti ini, bagi dia miring semuanya. Ya, lihat yang cantik ini gini. Miring saudara. Tapi begitu lihat yang rubuh kayak ini, lurus bagi dia. Jadi Tuhan gerakkan, itu nak bojomu, itu calonnya, dinikahi saudara. Jadi yang saudara buruk-buruk ini, ya, jangan putus asa. Ini kejadian nyata. Jadi maaf ya, yang normal-normal gini kalau dipandang dia gini, kok kamu jelek ya? Miring semua saudara. Tapi begitu kena yang takut akan Tuhan nih, lurus semua jadi, kok ayu gitu loh ya. Ini bukan anekdot, ini bukan guyon, ini fakta disaksikan di YouTube saudara. Waktu saya dengar gini, ya ilah, betapa orang yang takut akan Tuhan itu disayang Tuhan sampai segitunya ya.
Sampai dia dibully orang-orang, dikatakan tidak layak lah, yang beginilah begitu lah. Tapi Tuhan kasih yang terbaik, ya, dengan cara apa saudara? Takut akan Tuhan. Luar biasa loh takut akan Tuhan itu saudara. Yang kedua artinya yang saya ambil dari ayat tadi saudara, menetap dalam kebahagiaan. Bahasanya lun. Artinya apa saudara? Terus menerus dalam kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Ini zaman sekarang sudah edan. Tahun 2030 sampai 33 nanti diprediksi bahwa saudara, tenaga kerja manusia berhenti. Terutama di luar negeri saudara. Kenapa saudara? Semua diganti dengan robot dengan kemampuan AI. Ya. Itu canggih. Bahkan di Jepang ini sudah saya cari Google-nya ada saudara. Di Jepang itu para biksu sudah diganti dengan robot AI. Jadi kalau orang Jepang itu mau bertanya tentang spiritual, ya tanyanya kepada robot AI. Sudah disiapkan seluruh jawaban, sudah ada. Mungkin kalau itu terjadi, nggak tahu nasib pendeta masih diperlukan enggak? Saya nggak ngerti. Ya. Zaman itu udah luar biasa. Dan sekarang ekonomi sedang mulai menuju kepada keambruan. Ya, Daud Tahun mengatakan ini nanti bulan ini sebagai makin parah, inflasi deflasi akan bertemu, ya. Ekonomi akan goncang, perang ini tidak akan selesai dan dunia akan merana. Bahkan orang namanya siapa itu ya berani mengatakan ya, Indonesia harus siap antri MBG. Itu luar biasa. Dan saya maaf saudara, punya channel sampai ke istana. Jadi dari lima penasihat presiden itu salah satunya adalah channel kami. Kondisi hari ini saudara, ya itu luar biasa. Ekonomi ngeri, saya ngeri saudara. Ya, ekonomi itu ngeri. Ya, situasinya ngeri saudara. Nah saat seperti ini dan makin buruk nanti, kita butuh namanya dipelihara Tuhan. Amin. Yehova Jireh, ya Tuhan menyediakan itu kita perlukan. Tapi itu diperoleh oleh orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu ternyata ya menghadirkan pemeliharaan Tuhan. Saya sih kesaksian saudara. Saudara kenal seorang pendeta yang terkenal di YouTube namanya David Herson. Cari saudara, begitu banyak. Satu kesaksiannya memberkati saya. Ya, dia punya teman namanya Reinhard, tinggal di Jakarta Utara. Reinhard ini badannya ya diberkati, ya istrinya diberkati, jadi suami istri badannya diberkati. Ya, bukan gemuk enggak, diberkati. Ya. Tapi mereka berdua, Reinhard dan istri dan dua anaknya ini hidup sangat sederhana. Sederhana, ya. Dan ngomong sama Bro David Herson, bro kalau nanti ke Jakarta Utara pas pelayanan mampir ya ke rumah saya. Mampirlah David pas ada pelayanan sana. Dan waktu mampir sana ternyata rumahnya itu rumah peta. Nah, di Jakarta rumah peta itu kecil sekali. Jadi begitu masuk itu ruang tamu, ruang tidur, ruang masak, dan sedikit di belakang itu ruang buang hajat. Jadi benar-benar hanya satu kotak, satu ruangan, ya itu harus dipakai semuanya. Tempatnya sempit, ya. Tapi lihat saudara, Reinhard ini disaksikan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia pekerjaannya apa saudara? Melayani di persekutuan yang kecil yang jemaatnya itu tidak lebih dari 10 orang. Setiap pakai gitar tua, dia melayani jemaat yang hanya sedikit itu. Dia setia, penghasilannya benar-benar luar biasa, kurang sekali. Tapi ini orang setia, hidupnya takut akan Tuhan, tidak macam-macam, tidak punya ambisi macam-macam, tidak pengen macam-macam. Sehingga si David Herson seringkali berkati ngasih duit ya, karena ibah gitu. Nah, singkat cerita ternyata suami istri yang namanya Head ini tiba-tiba seperti dapat panggilan, pindah ke Sulawesi, sebuah daerah kecil namanya Konawe, Sulawesi. Itu dekat hutan. Di sana dia beli sebuah tanah sebesar 4 hektar. Ya, di sana tanahnya itu hutan sih murah ya, 4 hektar dia beli situ dan dia mendirikan rumah yang sederhana. Ya, punya anak istri sederhana, hidupnya bertani sambil dia melayani merintis jemaat yang hanya tidak lebih dari 10 orang. Setia, saudara. Roh takut akan Tuhannya terbawa sampai sana. Tetap orang ini setia, walaupun jemaatnya itu sedikit, dia setia melayani, tidak mengeluh, pokoknya terus membina dia setia. Tuhan pelihara. Tiba-tiba David Herson yang terkenal di Jakarta ini, ya, ditelepon oleh hati.
Wah ini Reinhard. Bro gimana kabarnya? Bro David, luar biasa, puji Tuhan. Bro, boleh saya nggak minta? Apa Ren? Gitu. Aku minta nomor rekeningnya Bro David. Apa maksudnya? Aku dulu sudah janji sama Tuhan. Kalau aku diberkati, aku akan belikan kamu sebuah mobil. Tolong kirimkan rekeningmu. Si Davidnya bilang gini, yang bener. Bro, kamu ini beberapa kali tak kirimi, sekarang kok malah kamu ngasih duit. Kamu dari mana? Udahlah, tolonglah. Enggak mau. Ya, aku enggak mau membebani kamu. Udah, pokoknya nggak bisa, kita tetap bersahabat ya, nggak usah masalah berkat nih. Bro David, jangan gitu. Aku sudah janji sama Tuhan, kalau diberkati aku ingin berkati kamu, belikan mobil. Tolonglah, please, kasih. Akhirnya, udahlah bro, dikasih 10 menit, ya dikirimlah uang 350 juta. Bro, tolong belikan mobil, terserah kau lah. Ya. Nah David Erson ini kaget, bro dari mana uang sebanyak ini? Ya, dia cerita saudara, lihatlah. Orang yang takut akan Tuhan di Jakarta, walaupun itu dipelihara, di tempat yang terpencil dipelihara Tuhan. Ceritanya ternyata saudara, ada orang dari Pertamina, dari pertambangan itu, yang ngerti tanah itu, ya ditawar 1 M. Oh 1 M itu banyak saudara. Ya, itu sebelum tahun 2020 saudara. 1 M. Nggak dikasih. Dia tanya dulu ke temannya, bro tanahku kok ditawar 1 M kira gimana? Teman gini, woi Renat jangan dikasih. Ada apa? Tunggu dulu. Ya. Kalau seorang petambang itu menawar 1 M, pasti ada sesuatu. Tunggu dulu. Ada apa? Tunggu dulu. Lalu mereka mencoba untuk menyelidiki. Sedikit ternyata tanah itu walaupun di hutan saudara, jadi satu dengan hutan, mengandung nikel yang terbaik. Tahun 2020, waktu COVID kemarin, Reinhard ini beli hotel di Bali 80 miliar cash. Sudah perhatikan? Ya. Apakah ajaib? Enggak. Ini perjalanan orang yang hidupnya belajar taat, belajar takut akan Tuhan, dari hal kecil, sederhana, setia, dipindah kemanapun, panggil manapun, oke. Nggak ada apa-apa, oke. Makan hanya dengan sederhana juga, oke. Tapi karena dia takut akan Tuhan, di pinggir hutan itu dia dipelihara Tuhan. Sampai sekarang menjadi orang yang kaya raya. Ya. Takut akan Tuhan menghadirkan pemeliharaan. Amin. Takut akan Tuhan, saudara. Yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengannya. Maknanya apa saudara? Tuhan menyatakan kehadirnya terus-menerus. Alami keintiman, memberi rasa aman, dan juga membebaskan rasa khawatir. Saudara, zaman sekarang ini, saudara perlu terus merasakan kehadiran Tuhan. Nah, yang aneh gini saudara, kebanyakan orang Kristen itu merasa Tuhan hadir kalau pas ibadah seperti ini. Ibadah doa puasa, ya pertemuan-pertemuan KKR, pertemuan-pertemuan seperti ibadah seperti ini, merasa Tuhan hadir. Padahal Allah itu adalah Immanuel. Saudara rasakan, orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan terus-menerus adalah orang yang belajar memilih dan terus membina dirinya untuk takut akan Tuhan. Dan saya bersaksi tadi bahwa sejak saya kenal dari Tuhan Yesus, sejak dari 1992 sampai sekarang, satu hal yang terus saya lakukan sampai sekarang tidak pernah lelah, saudara. Bergaul intim dengan Tuhan dalam rangka, bergaul intim dengan Tuhan dan firman-Nya dalam rangka apa, saudara? Menumbuhkan rasa takut. Sebab saya tahu godaan saya besar. Godaan saya besar, saudara. Usia saya sekarang ini sudah April kemarin 60, sekarang 61 jalan. Saya, saudara, usia gini, masih banyak godaan. Jujur, saya masih dilirik oleh berondong-berondong, saudara. Ya, masih. Saya jujur, saudara. Ngeri, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Ada yang bilang gini, ada yang WA begini, Pak Pendeta, ya, saya belum pernah melihat senyum sehebat, semenarik Bapak Pendeta. Pret! Ya. WA-nya membuat saya hampir jatuh, saudara. Katanya senyum saya membuat dia terpesona. Senyum terindah. Gombal mukiyahnya, saudara. Ya, iya, saudara. Mohon maaf, jangan sebarkan. Pak, tolong jangan sebarkan lah. Ini pribadi saya dan ya. Ada, saudara, waktu saya datang, saya hanya ngantar sesuatu. Bayangkan, maaf, saudara. Ya,
dia nemui saya dalam kondisi pakai daster yang transparan, maaf, celana dalam dan atasnya terlihat 100% terlihat. Tujuannya apa gitu loh? Saya datang gitu apa gitu loh? Kalau enggak menggoda apa, saudara? Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa saya katakan gini, dalam nama Yesus. Ora iso. Laki-laki itu enggak bisa gitu, ya. Laki-laki lihat barang bagus ini. Hah? Gitu. Oh iya loh. Istri saya itu tahu saya juga pernah suka barang bagus. Turun dari Pasifik yang lantai dari eskalator seret gitu kan. Di depan kita itu ada 2 cewek pakai celana pendek, belah pantatnya gitu, saudara. Itu jalan minamil gitu kan. Langsung, "Pah, lihat, nikmati, Pah." Nikmati gimana? Iya toh. Lah, gitu. Angel, saudara. Laki-laki itu, darah Yesus. Alah, malah gitu loh. Angel, saudara. Laki-laki nggak bisa gitu. Nikmati aja. Terima kasih sayang. Kasih vitamin, masa nggak mau. Ya udahlah, nikmati aja. Untung serga belok ke arah dapur timur dulu. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, alamin. Laki-laki nggak bisa, nggak ada yang kebang, nggak ada. Saya tadi pagi ngomong bahwa ada seorang pemuka agama di daerah sana, ya, santriwatinya dicabuli semuanya, sekian puluh orang. Padahal guru, ya, padahal mungkin pendeta seperti saya. Tapi laki-laki tidak bisa nolak yang namanya berbau birahi, nggak bisa, susah. Susah bro, susah. Ya. Nggak ada yang namanya pendeta kebal, nggak ada. Ya, yang bisa menjaga kita dari godaan seperti itu adalah roh takut akan Tuhan. Makanya ketika kita membina rasa hormat segan kepada Tuhan, itu akan berpengaruh waktu ada pilihan tuh. Ayo, berdosa enggak? Berdosa enggak? Ya. Jadi waktu pertama saya disuguhi seperti itu, saya gini, aduh. Kalau dulu saya ngomong gini, astagfirullah. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Bukan malah, aduh alhamdulillah pagi-pagi dapat vitamin. Enggak, saudara. Saya bergumul hebat. Nah, suatu hari ke situ lagi ngantar, saya disuruh istri ngantar barang, saudara. Gitu lagi, saudara. Jam 6:30, masa 6:30 pagi pakai rok yang mini sekali, dandan yang hebat untuk siapa sih? Ya. Jadi waktu saya tidur, aduh, godaan ini bro. Dan saya laki-laki, saudara. Kalau enggak ada roh takut akan Tuhan, susah bro ngomong darah Yesus. Nggak bisa gini. Halah, raisolah, ya wis lah gitu ya. Susah bro. Tapi roh takut akan Tuhan membawa kita gini. Tuhan, tolong saya. Dari kebiasaan untuk nolak, kebiasaan rasa sungkan dengan Tuhan, kebiasaan rasa hormat sama Tuhan, kita diri kemampuan untuk nolak hal gini. Kita enggak kebal, saudara. Enggak ada yang kebal, enggak ada. Ya, kita nolak, saudara. Saya tadi cerita tentang pembina saya, tahu ya, yang hebat itu pembina saya, saudara. Dia hebat, khotbahnya hebat. Saya tanya kepada adik perempuannya, ya, rahasianya gimana dia? Bisa enggak gini? Waduh, bang, ya, dia tidak bisa dipisah dari istrinya 5 detik saja, enggak bisa. Harus dikawal. Ya. Kenapa dikawal? Bahaya. Dia pengkhotbah hebat, dekat dengan Tuhan, firman-Nya tajam, kuat, memberkati, terkenal di seluruh Indonesia, di luar negeri. Jadi nanti banyak orang jadwalnya sangat ketat, saudara. Keluarganya tahu, dia dijaga 24 jam, bahkan untuk ke toilet, kita temani, saudara. Sampai segitunya. Kenapa, saudara? Laki-laki sehebat apapun seperti Daud, bisa jatuh. Hanya roh takut akan Tuhan yang menjagai dia, saudara. Hanya roh takut akan Tuhan. Nggak ada yang kebal, nggak ada. Ya. Saya juga nggak kebal, saudara. Tapi roh takut akan Tuhan yang terus mulai tumbuh itulah buat saya memilih untuk, enggak. Dan itu anugerah Tuhan, saudara. Yang ketiga, cepat dikit saudara, tinggal 2. Segala rahasia perjanjiannya diberitakan kepada mereka. Ya, artinya apa saudara? Dari kata shot itu nasihat pribadi. Ya, artinya apa saudara? Akibat hubungan yang dekat maka dipercaya mengetahui isi hati Tuhan. Yang keempat. Ya. Artinya punya akses untuk ngomong dengan Tuhan itu tidak ada batas gitu loh. Ya. Selain kita intim dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita dituntun untuk milih yang mana, ya, kita dipelihara, juga ada akses dengan Tuhan tuh kayak nggak ada jarak.
Ngobrol itu nggak perlu ruang khusus. Ya, berjalan itu dengan Tuhan nggak perlu momen khusus. Di mana saja, ya, kapan saja, situasi kapan saja, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bersaksi, saudara. Saya bersaksi. Ya, yang terakhir bersaksi. Tahun kemarin, bulan Oktober 2025, saya hampir mati. Tinggal dikit lagi. Ceritanya gini, ya. Saudara sakit mah itu tidak akan pernah sembuh. Kalau ada dokter sini, pas setuju. Mah itu tidak akan sembuh, tapi bisa dikelola. Makannya, dijaga, polanya dijaga, itu bisa aman. Tapi mah itu tidak sembuh. Ya. Dan saya termasuk orang yang bergumul dengan sakit mah. Bergumul hebat. Nah, satu efeknya adalah saya terkena namanya serangan sleep apnea. Apa itu? Berhentinya nafas, denyut nadi, dan semuanya berhenti total tanpa ada apa-apa. Dan saya ngalami luar biasa bulan Oktober tahun lalu itu, kalau tidur tiba-tiba saya bangun itu. Bangun itu saya langsung ngambil nafas. Harus teriak-teriak. Jadi saya diberi teori kalau seperti itu harus segera teriak-teriak sehebat-hebatnya sehingga bisa saturasi oksigen itu segera bekerja lagi sehingga ada nafas. Kalau enggak, bablas. Itu beberapa kali terjadi. Nah, bulan Oktober itu, ya, jam 11 sudah tidak enak tubuh saya. Jam 12 saya kebangun, saya teriak-teriak, saya langsung teriak. Waktu teriak saya teriak Yesus, ya. Yesus, Yesus, sambil Yesus, saya berbatuk, Yesus. Baru ada nafasnya. Saya panik, saudara. Ya, saya takut tidur. Karena begitu mau tidur itu berhenti lagi. Mau tidur berhenti lagi. Aduh, gawat ini. Jam 1, jam setengah 2. Saya lemas, saudara. Tiba-tiba nafas saya itu habis. Untuk ngambil tuh gini. Susah sekali. Ya, langsung segini. Lin, saya ngomong sama istri. Lin, aku kuat. Ya, istri saya nangis. Ya, dia ngomong, Tuhan, jangan ambil suamiku. Aku belum siap jadi janda. Dia bersiap, saudara. Iya. Dia teriak memang begitu. Dia tolong Tuhan, jangan ambil dulu. Saya sudah berjuang untuk ngambil nafas susah, saudara. Aku nggak kuat, Lin. Tahu nggak, saudara? Saya begini, kita ke rumah sakit RSI, Harapan Islam itu, Harapan Indah. Harapan Anda, bukan Indah. Ya. Kita ke sana, ya. Itu nggak ganti apa-apa, langsung ngambil kunci. Cilakanya istri saya sudah lama nggak bawa mobil, nggak berani. Aku nggak berani. Lah gimana nafasku aja nggak bisa gini bawa mobil. Ya, saya minta kasih Tuhan, aku mohon kasih karunia. Berikan aku kemampuan untuk bawa mobil. Aduh, saudara. Dan pintu gerbang itu susah dibuka. Dia nggak bisa juga untuk ngambil aja, nggak bisa, buka nggak bisa. Terpaksa nafas saya yang tinggal satu dai. Tuhan, tolong saya keluar, ya. Itu jam 1:30, saudara. Buka burek, nutup juga saya, ngancing juga saya. Itu nafas tunggal tidak Senin Kemis, Senin Minggu, saudara. Jadi panjang sekali. Tuhan, beri kesempatan saya, ya. Bawa mobil itu seperti mayat hidup saya, saudara. Tuhan, tolong. Saya sudah nggak berani doa lagi. Hanya doa dalam hati. Tuhan, beri kesempatan saya. Tuhan, beri kesempatan saya. Sampai RSI, ya, masuk ke situ nggak bisa, udah di portal. Masuklah sebelah selatan itu. Jadi jalannya makin jauh. Begitu turun, saudara, setiap jalan itu adalah maut bagi saya. Yesus. Istri saya, Tuhan, dia nangis, Tuhan beri kesempatan, dia berbahasa roh, ya, Tuhan beri kesempatan. Sampai di UGD langsung diuapi, dikasih oksigen, bla 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 gitu. Ya, 2,5 jam saya reda, saudara. Reda. Ya. Dan November tanggal 16 itu, saya dapat undangan khotbah di GBD Ebenezer. 4 kali ibadah. Jam 6, jam 9, jam 4 sore, jam 7 malam. Ya. Dan kondisi saya sedang sakit waktu di Semarang. Jadi berangkat sudah tidak enak, sampai di Semarang, ya, itu kondisi tubuh saya tidak enak. Ya. Saya ngomong ke istri, aduh, kuat tak ya Lin ini. Ya. Tapi saya sudah komitmen pada gembalanya, ya. Oke lah, ya. Saya sudah komitmen. Nah, pas sebelum itu beberapa hari kemudian saya nego. Nah, ini saudara, ya. Hubungan pribadi, rahasia pribadi, artinya tidak ada jarak dengan Tuhan itu kita ngobrol. Dan saya nggak minta gini, sembuhkan saya, enggak. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, boleh enggak saya sembuh
tanpa minum obat lagi. Boleh enggak Tuhan? Saya sudah enggak doa lagi. Ya. Tuhan tolong saya agar enggak minum obat lagi. Tuhan tolong enggak kambuh lagi. Enggak. Saya sudah dalam kondisi gini. Terserah Tuhan, saya hanya nego. Tuhan, boleh enggak kalau saya diberi kesempatan, ya, saya enggak minum obat lagi. Boleh enggak? Sehari, 2 hari, 3 hari. Sejak saya pulang dari rumah sakit Oktober itu, saudara. Sehari, 2 hari, 3 hari. Terus saya hanya ngobrol. Tuhan boleh enggak? Ya. Tuhan enggak langsung jawab, oke enggak. Tapi saya rasakan dia hadir, walaupun enggak jawab, saudara. Nah, perhatikan ini. Waktu malam minggu besok khotbah jam 6 itu, ya, saya diajak anak saya pergi ke sebuah rumah makan namanya rumah makan Garasi. Ya, mungkin anak-anak muda, itu tempat nongkrongnya anak-anak muda, makan minum kafe juga gitu. Garasi Semarang, ya. Udah penuh sekali, saya dapat tengah agak pojok gitu, masih bisa, ya. Itu pun bekas orang segera disingkirkan. Nah, duduk di situ bertiga, istri saya sudah pesan, anak saya sudah pesan. Lalu saya tanya anak saya, "Pak, mau pesan apa?" Itu aja yuk. Pesankan ceplok telur tadi, ada 2 saya lihat, ambilkan 2, lalu minta air hangat. Ya udah Pak, diambilkan. Ya. Sebelum saya makan, saya ngomong sama Tuhan lagi, nego, enggak doa, nego. Tuhan, boleh enggak saya sembuh tanpa minum obat? Ya, lalu saya makan. Minum air hangat. Tahu enggak saudara? Sekitar 20 menit, tiba-tiba saya merasakan sesuatu. Ya. Sesuatu apa saudara? Kehadiran Tuhan. Lawatan Tuhan biasanya ada di tempat ibadah seperti ini, tempat-tempat doa puasa, tempat-tempat gua doa, di mana saja. Biasanya Tuhan melawat dengan sebuah kedahsyatan. Tapi di rumah makan, saya bisa rasakan Tuhan hadir, dan saya bisa merasakan sentuhannya, dan tubuh saya tiba-tiba, kok enak, kok enak, kok enak. Ya, saya nggak cerita sama istri, takut saya sugesti. Ya, saya rasakan sesuatu nyentuh saya, dan saya, kok enak tubuh saya, kok nggak ada. Kok enggak ada? Kok hilang? Ya. Saya khotbah pagi, aman, jam 9 aman, jam 4 aman, jam 7 aman, ya, pulang aman, dan saya baru cerita. Istri, aku mau cerita buat kalian. Istri sama anak saya dudukkan, dengar baik-baik. Saya ajari mereka, ya, betapa pentingnya membina sebuah roh takut akan Tuhan. Tiap hari kita bina. Sekalipun ada banyak masalah, Tuhan belum jawab, Tuhan belum bicara. Ya. Tapi seringkali rahasia Tuhan, keintimannya, nasihat pribadinya, itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Papa belum sempurna, aku belum sempurna, aku masih jauh dari orang-orang yang sudah hebat. Tapi saya sudah belajar memiliki mungkin sedikit takut akan Tuhan. Dan itu membuahkan hasil. Ya, keintiman, rahasia pribadi, pemberitahuan, tema-tema khotbah, semua nggak pernah datang dari pembacaan, tapi selalu muncul di hati pikiran, ini temanya, ini temanya. Itu dari Tuhan semuanya. Nah, hari ini aku mau bersaksi buat kalian berdua, waktu kamu ajak papa ke Garasi itu, Tuhan sebenarnya melawat teman papa, takut itu sugesti. Tapi karena hasil yang sudah jelas bahwa itu lawatan Tuhan, papa sembuh, ya, sampai hari ini, sampai hari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hari ini, tidak ada obat nyentuh lagi. Semua saya buang, semua saya bersihkan. Tidak ada lagi karena Tuhan yang ngasih kesembuhan, saudara. Amin. Itu bukan karena kuat gagah kita, enggak. Karena ada orang yang belajar merendahkan diri, belajar untuk komunikasi, belajar untuk rasa sungkan, belajar untuk milih yang benar, belajar untuk takut akan Tuhan. Sehingga urapan itu, ya, rahasia itu, keintiman itu datang kepada kita. Ya. Dan itu hasilnya luar biasa. Sampai hari ini, sudah saya buang semua obat-obatan yang berbau perut dan sebagainya, sudah saya buang semuanya. Dan sungguh Tuhan beri kasih karunia sampai hari ini. Bahkan teruji. Biasanya orang sakit mah itu kan ada tekanan langsung naik asam lambungnya. Waktu ada persoalan yang berat, tekanan yang luar biasa, depresi biasanya naik. Ini enggak apa-apa. Makan sambal bablas, makan kecut bablas, minum kopi, oke, semuanya serba oke. Kenapa saudara? Saya punya keyakinan perut saya sudah diganti dengan organ yang baru. Karena takut akan Tuhan itu mendatangkan banyak hal luar biasa. Ayat penutupnya saudara. Ini saya sebutkan tadi saudara. Salomo menulis sebuah hikmat dalam pengkhotbah itu. Pasal pertama sampai pasal 12 itu bicara tentang seluruh kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Keberuntungan, kemalangan, sakit, penyakit, banyak hal, semua komplit saudara. Tapi Salomo mengatakan begini, lihat saudara. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah
dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah apa saudara? Kewajiban. Kata kewajiban itu artinya harusnya kau pilih ini. Harusnya kau pilih ini. Karena di dunia yang sedang fana, sedang menuju pada kehancuran ini, yang menakutkan secara ekonomi ini, hanya orang yang takut Tuhanlah. Yang mengalami rasa tidak khawatir, yang merasa aman, merasa tidak peduli nanti akan terjadi seperti apa. Karena Tuhan menyertai orang takut akan Tuhan. Diberi ketentraman, dibebaskan rasa takut, dipilihkan kalau ada sesuatu yang berat, diberi sesuatu kalau ada rahasia, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Keluarga yang mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai anak cucu, adalah keluarga yang belajar takut akan Tuhan. Maka pada sore ini saya berkata, pilihlah hari ini takut akan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian yang tadi pagi. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu tempat ini, Bapa yang baik. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku bagi yang kuat, mari angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Engkaulah. Saya undang Bapak Pendeta David untuk berdoa. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan.
atas hidupku. Haleluya. Hidupku ku berserah, Berdaulat atas hidupku. ku berserah Malam ini kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Engkau menghendaki agar kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Kami mohon ampun jika selama ini kami tidak takut akan Tuhan. Mungkin mulut kami, hati kami berkata aku percaya, tetapi sikap perilaku kami seringkali tidak menunjukkan kami takut akan Tuhan. Malam ini biarlah firman-Mu berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus membimbing kami semua untuk memilih takut akan Tuhan. Kami percaya kami akan melihat dan mengalami banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami ketika kami takut akan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang luar biasa malam ini Tuhan. Terus tanamkan jadi rema yang kuat di hati kami, supaya ini selalu kami ingat dan kami ingat. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai menaburkan firman-Mu. Apapun yang jadi pergumulan di dalam pelayanannya, Engkau mengerti dan Kau sertai. Dan kami percaya Engkau siap memberkati pelayanannya. Tetap urapi dengan urapan Roh Kudus, agar banyak orang diberkati di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengasihi jemaat di tempat ini, sebab tuh malam ini Kau berbicara secara khusus buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya sedang bentuk petugas persaudaraan untuk maju ke depan. Dan sebelum memberikan persembahan, saya persilakan kepada Ibu Gisel untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Biarlah korban kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa menjawab syukur. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan info selama sepekan.
mengembirakan kita semua bahwa pelunasan mobil gereja bulan ini sudah selesai dan sudah lunas. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih tentunya mewakili Bapak Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang ada dan juga kita semua yang hadir pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang telah menabur bagi pelunasan mobil gereja. Dan mungkin Bapak Ibu yang masih ingin menabur, tenang saja Bapak Ibu, masih ada sound system yang masih kita butuhkan dananya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat masih 70 juta lebih lagi kita masih membutuhkan dananya. Tapi kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya untuk mengumpulkan dana yang memang harus kita butuhkan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus berkati. Ya, tidak ada yang lain. Mari kita berdiri, saudara. Apakah ada yang berulang tahun? Silakan maju ke depan. Kalau ada, kita akan doakan. Ya, oke. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, sebab kami merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami begitu nyata. Dari waktu ke waktu Kau membimbing kami, sampai kami akhirnya bertambah usia dari tahun ke tahun. Kami berdoa buat ketiga saudara kami yang minggu ini usianya Kau genapkan 1 tahun lagi ya Tuhan. Mari Bapa, bukan sekedar angka umur yang bertambah, tetapi imannya pun bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Kami mohon Kau lengkapi hidupnya dengan berkat-berkat Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat Bapak Chandra. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani menyertai-Mu, sehingga lewat semua berkat yang Kau terima, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Gisel ya Tuhan. Mari Kau arahkan hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat untuk mengatur keluarga usaha yang dipercayakan Tuhan, sehingga lewat semua itu nama Tuhanlah yang terus ditinggikan. Lengkapi dengan berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atas hidup-Mu saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat Ibu Lili. Mari Bapa Kau bimbing hidupnya akan melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan curahkan berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani, supaya dimanapun Ibu Lili teruslah hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh keluarganya. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atas Ibu saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa pada sore hari ini.
Engkau telah memakai hamba-Mu untuk jadi berkat, menaburkan kebenaran firman, dan kami tangkap berkat ini jadi bekal menjalani kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sakit. Kami bawa dalam doa buat Bapak Anggun, kami berdoa buat Bapak Bambang, kami berdoa buat Bapak Paulus Agus Kristiono, kami berdoa buat Ibu Hermi, buat Bapak Mamet, kami berdoa buat Ibu Dewi, kami berdoa buat Ibu Siti, Bapak Sumadi, Ibu Hanayati, buat Ibu Bakti, dan semua anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh kuasa darah Kristus. Kami berdoa Tuhan, di tengah keadaan yang tidak menentu saat ini di negara kami mau melekat kepada Tuhan. Kami percaya segala apa yang kami kerjakan akan diberkati Tuhan. Sebab itu Bapa, kami terus mendekat dan melekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh acara gereja ini, biar kehadiran gereja ini Tuhan jadi berkat bagi gereja-gereja lain dan juga bagi kota yang kami kasihi. Kami doakan buat para pemimpin kami, baik pemimpin Sinode GBI. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk terus membawa GBI hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, kami berdoa buat para menteri, kami berdoa buat lembaga tinggi negara. Tuhan, biar ada keselarasan visi di antara mereka, sehingga mereka dapat membangun bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kami patahkan roh korupsi di dalam nama Yesus. Kami patahkan roh intoleran di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas semuanya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.